Mantan Kapten Red Sparks, Lee So-young, secara mengejutkan tak anggap Megawati Hangestri sebagai ancaman di V-League musim depan. Apakah ini hanya taktik atau ada alasan lebih besar? Lee So-young, mantan Kapten Red Sparks, membuat pernyataan yang menggegerkan dunia voli Korea. Di tengah persaingan sengit V-League 2024-2025, ia justru tidak menganggap sahabat lamanya, Megawati Hangestri, sebagai ancaman besar. Hal ini sontak menimbulkan tanda tanya besar bagi penggemar voli di seluruh dunia, mengingat kontribusi Megawati musim lalu yang luar biasa bersama Red Sparks. Kedua pemain ini memiliki sejarah yang unik. Lee So-young dan Megawati Hangestri dikenal sebagai duo sahabat yang membawa Red Sparks mencatat sejarah baru musim lalu, dengan berhasil finish di posisi 3 setelah 7 tahun gagal mencapai prestasi tersebut. Megawati, yang dikenal dengan julukan Megatron, berhasil menorehkan 797 poin, menjadikannya salah satu pemain dengan skor terbanyak di Liga Korea. Namun, musim depan, mereka akan berada di sisi yang berlawanan. Megawati yang kembali diperpanjang kontraknya oleh Red Sparks dengan gaji sebesar 1,5 juta USD, diperkirakan akan menjadi kunci penting dalam strategi Red Sparks di V-League. Dengan penampilannya yang gemilang musim lalu, ia menjadi salah satu pemain Asia paling diandalkan dalam liga tersebut. Sayangnya, Lee So-young yang kini berseragam IBK Altos, tampaknya tidak sependapat. Ia bahkan menjagokan Pink Speeders sebagai kandidat terkuat juara V-League, tim yang mengalahkan Red Sparks musim lalu. Pernyataan Lee So-young ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sebagai ex-kapten Red Sparks, ia tahu betul bagaimana Megawati Hangestri bermain dan memberikan dampak besar di lapangan. Namun, alih-alih menempatkan Megawati sebagai pesaing, ia lebih memilih untuk menyoroti nama besar seperti Kim Young-koong dari Pink Speeders dan Kang Sophie dari Hi-Pass sebagai pemain yang lebih diperhitungkan. Ada yang mengatakan bahwa Lee So-young mungkin berusaha menekan ekspektasi pada Megawati, atau mungkin ini adalah bagian dari taktik mental untuk pertandingan mendatang. Terlepas dari apapun alasannya, pertemuan mereka di lapangan nanti pasti akan menjadi salah satu momen yang paling dinanti oleh penggemar voli Korea. Kedua pemain ini, yang pernah saling membantu dan mendukung satu sama lain, kini akan saling berhadapan sebagai lawan. Meski Lee So-young tidak menganggap Megawati sebagai ancaman, sulit untuk membantah fakta bahwa Megawati adalah salah satu pemain yang harus diperhitungkan. Musim lalu, Trisula Maut Megawati, Giovanna Milana, dan Lee So-young membawa Red Sparks hampir melaju ke partai final Liga Korea. Sayangnya, cedera yang menimpa Lee So-young membuat impian tersebut terhenti. Sekarang, Lee So-young akan menghadapi Megawati sebagai lawan, dan dunia voli menantikan bagaimana kedua bintang ini akan saling beradu kekuatan. Jadi, apakah ini hanya sekadar permainan mental dari Lee So-young? Ataukah Megawati Hangestri benar-benar tidak lagi dianggap sebagai ancaman besar di Liga Korea? Satu hal yang pasti, pertandingan antara IBK Altos dan Red Sparks musim depan akan menjadi salah satu duel yang paling dinantikan dalam sejarah V-League. Megawati pasti akan berusaha membuktikan bahwa dia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di liga ini, sementara Lee So-young dengan percaya diri akan mencoba membawa IBK Altos ke puncak. Keseruan ini semakin menambah bumbu dalam persaingan yang sudah memanas di Liga Korea. Dengan Megawati yang mendapat kenaikan gaji dan kontrak baru, serta Lee So-young yang kini menjadi rivalnya, hanya waktu yang akan menjawab siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Satu hal yang pasti, penggemar voli di seluruh dunia tidak sabar menanti bagaimana babak baru ini akan dimulai. Lee So-young tentu memiliki alasan tersendiri mengapa ia lebih mengunggulkan pemain lain dibandingkan Megawati. Apakah mungkin karena ia merasa bahwa Red Sparks akan kesulitan tanpa dirinya dan Giovanna Milana di tim? Atau ini hanya cara halus untuk menunjukkan bahwa dominasi Pink Speeders dan Suwon Hyundai Hillstate terlalu kuat untuk dihentikan? Bagaimanapun juga, pernyataan ini membuat persaingan antara IBK Altos dan Red Sparks musim depan semakin panas. Pertandingan besar di KOFO Cup 2024 sudah di depan mata, dan Volley-mania tidak sabar menanti duel sengit antara Daejeon Jungkwon-jang Red Sparks dan IBK Altos. Prediksi dari penggemar di Korea Selatan menyebutkan bahwa Megawati Hangestri dan timnya mungkin akan mengalami kekalahan di pertandingan perdana ini. 8 tim voli putri saat ini sedang bersiap menghadapi turnamen pramusim KOFO Cup yang akan berlangsung dari tanggal 29 September hingga 6 Oktober 2024. Semua mata tertuju pada tim-tim unggulan yang siap berjuang untuk gelar juara.
Kompetisi ini memang selalu dinanti-nantikan karena atmosfer pramusim yang penuh kejutan dan ketidakpastian. Tim voli putri akan dibagi menjadi dua grup. Grup A terdiri dari GS Saltes, Hillstatte, Expressway Hi-Pass, dan IPP. Sementara itu, grup B dihuni oleh Red Sparks, IBK Altos, Pink Spider, dan Aranmar, tim undangan dari Jepang. Perubahan besar di beberapa tim membuat turnamen ini semakin menarik, terutama dengan kehadiran pemain baru yang siap membawa perubahan signifikan bagi timnya. Salah satu tim yang paling mencuri perhatian adalah IBK Altos, yang kini diperkuat oleh Lee So-young, seorang pemain yang sangat dinantikan aksinya. Lee So-young sebelumnya adalah kapten di Red Sparks, tim yang saat ini diperkuat oleh Megawati Hangestri. Namun, keputusan Lee So-young untuk pindah ke IBK Altos dengan kontrak 3 musim senilai lebih dari 8 miliar rupiah menjadi salah satu topik terpanas di dunia voli Korea Selatan. Kini, Lee So-young akan berhadapan langsung dengan mantan timnya dalam laga perdana KOFO Cup 2024. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, tanggal 20 September 2024 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Volley-mania sangat menantikan momen ini, bukan hanya karena tensi emosional yang tinggi antara dua tim, tetapi juga karena pertarungan ini akan menjadi tolok ukur kekuatan baru IBK Altos setelah kedatangan Lee So-young. Prediksi sementara berdasarkan voting penggemar menunjukkan bahwa IBK Altos unggul tipis. Sampai dengan Kamis pagi tanggal 26 September 2024, IBK Altos memimpin dengan perolehan 26.517 poin, mengungguli Red Sparks yang mendapatkan 25.272 poin. Meski demikian, perolehan voting ini bukanlah jaminan hasil akhir. Dalam olahraga, apapun bisa terjadi, dan Megawati Hangestri serta tim Red Sparks masih berpotensi memberikan kejutan besar. Seiring dengan semakin dekatnya pertandingan, Megawati Hangestri dan rekan-rekannya terus berlatih keras. Meski banyak yang meragukan kemampuan mereka, Red Sparks tetap menunjukkan semangat pantang menyerah. Kemampuan Megawati dalam memimpin serangan menjadi faktor penting yang tak bisa dianggap remeh. Kombinasi pengalaman dan motivasi untuk membuktikan diri akan menjadi senjata andalan mereka dalam menghadapi IBK Altos. Namun, dengan kehadiran Lee So-young di IBK Altos, duel ini akan menjadi semakin sulit. Lee So-young tidak hanya membawa pengalaman dari masa-masa kejayaannya di Red Sparks, tetapi juga semangat baru setelah kepindahannya ke IBK Altos. Apakah keputusan Lee untuk pindah akan terbukti menjadi langkah yang tepat? Ataukah justru Red Sparks yang akan membungkam prediksi dan memenangkan pertandingan ini? Kunci dari pertandingan ini terletak pada mentalitas dan ketangguhan kedua tim. Siapapun yang bisa menjaga fokus dan bermain tanpa beban akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Meskipun voting Volley-mania mengunggulkan IBK Altos, dalam voli segalanya mungkin. Satu kesalahan kecil bisa merubah jalannya pertandingan dan memberikan kesempatan bagi Red Sparks untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, hasil dari pertandingan ini akan menentukan langkah selanjutnya bagi kedua tim di turnamen KOFO Cup 2024. Bagi Red Sparks, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing meski kehilangan Lee So-young. Sedangkan bagi IBK Altos, kemenangan di laga perdana akan menjadi langkah awal yang penting untuk meraih gelar juara. Siapapun yang keluar sebagai pemenang, satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi momen yang sulit dilupakan oleh para penggemar voli.